Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita sebelum mulai ibadah online kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau sertai selalu Tuhan dalam kehidupan kami pada masa-masa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih setiamu Tuhan selalu ada di setiap hati kami, di setiap kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, diserahkan Tuhan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biar Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai pujian dan penyembahan kita. Nanti akan dipimpin oleh Bu Lydia. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas cinta, kasih, dan rahmat-Nya buat kita sampai hari ini. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Sama-sama kita mau katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah
Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah kembali. Ya Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, pimpin hati kami Tuhan, buka telinga, buka hati kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya melalui perkataan hamba-Mu ini Tuhan, firman-Mu tertanam dalam hati kami, supaya kami juga dapat menerima setiap berkat yang ada di dalam firman. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami, Allah Roh Kudus, pimpin kami dalam kami mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali pada hari ini ya. Dan saya berdoa semoga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus boleh turun kepada Anda semua dimanapun Anda berada pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kabar gembira bahwa vaksin COVID-19 sudah sampai di dekat kita ya. Sekarang masyarakat umum sudah mulai menerima vaksinasi, dimulai dari para lansia, yaitu Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas ya. Semula kita mendengar bahwa lansia yang mempunyai komorbid belum boleh mengikuti vaksinasi, tetapi pada rilis yang terakhir dinyatakan bahwa lansia yang mempunyai penyakit komorbid dapat menerima vaksinasi, tentu dengan screening yang sangat ketat, yaitu apabila kondisinya fit dan penyakit komorbidnya di dalam kondisi yang terkendali. Nah, mestinya memang Bapak Ibu Saudara yang akan menerima vaksinasi bisalah merasakan sendiri bagaimana kondisi badannya. Tetapi memang untuk lebih baiknya, lebih akuratnya ya, saya menyarankan berkonsultasilah kepada dokter sebelum bervaksinasi ya. Sebab itu juga yang saya lakukan bersama dengan istri saya. Saya dan istri mendapat kesempatan untuk menerima vaksinasi ya, difasilitasi oleh Kemenak ya. Kami sudah didaftar, tetapi beberapa hari yang lalu kami menemui dokter untuk memastikan bagaimana kondisi kami, apakah kami layak untuk menerima vaksin ini ya, dan bertanya kepada Pak Dokter bagaimana rekomendasi beliau ya. Nah, seru mengapa saya menyampaikan hal ini di awal khotbah ya, karena hal ini cocok atau mirip dengan apa yang akan kita bicarakan. Jadi yang saya sampaikan mengenai hal itu tadi bisa menjadi analogi buat khotbah kita. Hari ini judul khotbah kita adalah yakin masuk surga ya. Ini parameternya ya. Nah, seru pertanyaan yakin masuk surga tentu tidak bisa dijawab hanya berdasarkan perasaan-perasaan kita saja ya. Tentu harus ada parameternya yang menjadi ukurannya itu apa ya. Dan saya katakan tadi ini mirip dengan orang yang ingin divaksinasi ya. Bisa jadi karena ingin divaksinasi ya berasa oh saya sehat, saya fit ya. Tetapi ketika diukur misalnya tekanan darahnya atau bahkan mungkin kadar gula darahnya ya, ternyata ditemukan oh, tensinya tinggi, gulanya tinggi, ya tentu tidak bisa menerima vaksinasi ya. Nah, sekali lagi semua ada parameternya, ada ukuran-ukurannya. Walaupun Bapak Ibu Saudara sekarang ini ya, orang awam sebenarnya bisa juga mengetahui atau menguji tekanan darahnya sendiri, bisa juga mengetahui kadar gula darahnya. Bahkan sekarang orang awam juga bisa mengetahui kadar oksigen di dalam darahnya atau yang disebut saturasi oksigen di dalam darah ya, kalau punya alatnya ya. Dan sekarang memang alatnya dijual dengan bebas untuk orang awam. Nah, begitu pula dengan pertanyaan yakin masuk surga ya. Mestinya diri kita tahu kok ya, perasaan kita itu akan mengatakan sebenarnya kita bakal masuk atau enggak sih ya. Nah,
Tetapi sekali lagi, tentu tidak cukup berdasarkan perasaan-perasaan kita ya. Bisa aja kita merasanya udah hidup kita udah benar ya, tetapi mari kita ukur ya diri kita uji berdasarkan parameter yang Tuhan tentukan. Nah, apa parameternya? Ya, mari kita membaca Matius pasal 18 ayat 1 sampai 3. Ya, Matius 18 ayat 1 sampai 3. Bersama kita baca. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Amin ya. Nah, sebelum kita membahas parameternya, saya ingin menunjukkan dulu konteks Matius pasal 18 ini ya. Matius 18 ini sebenarnya adalah catatan pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus ketika dia melayani di daerah Galilea. Galilea ini nama provinsi ya Bapak Ibu Saudara. Dia terakhir berada di Galilea, catatannya di pasal 18 ini ya. Sebab setelah pasal 18 ini ya, di pasal 19 dikatakan Tuhan Yesus mulai berangkat ke Yudea ya. Kita baca Matius 19 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Amin ya. Jadi Yesus berangkat dari Galilea dan tiba di daerah Yudea. Pertanyaannya, untuk apa Tuhan Yesus berangkat dari Galilea ke Yudea? Ya, jawabannya kalau dijawab secara keren ya, jawabannya Tuhan Yesus berangkat ke Yudea untuk mengklaim ya kerajaannya di kota Yerusalem. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara ingat-ingat, Yudea itu nama provinsi. Ibu kotanya apa? Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus datang ke Yerusalem untuk apa? Untuk mengklaim kerajaannya di kota itu ya. Nah, nanti mestinya kalau Anda mau ya, Anda bisa membaca Injil Yohanes. Injil Yohanes mencatat rangkaian peristiwa-peristiwa mulai dari ketika Yesus sampai di Yudea. Tuhan Yesus pertama-tama dicatat dia diurapi ya, untuk menjadi raja. Orang mesti diurapi. Nah, Yesus ini diurapi, saudara ya. Nah, itu dapat Anda baca pada Yohanes pasal 12. Nah, di pasal 12 juga Anda dapat membaca ya, kemudian Yesus masuk ke kota Yerusalem naik keledai ya, dan dia dielulukan sebagai raja ketika memasuki kota Yerusalem itu. Dan peristiwa itu terjadi pada hari yang disebut kemudian dengan nama hari Minggu Palem ya, atau Minggu Palma. Dan kemudian cerita berlanjut, nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri, yang puncaknya adalah Tuhan Yesus disalib, mati dan bangkit ya. Nah, itu akan kita peringati kurang lebih 1 bulan lagi di depan ya. Nah, dalam konteks menyambut atau memperingati Paskah itulah ya, mulai sekarang saya ingin mengajak Anda untuk menghayati peringatan Paskah ya. Di antaranya apa? Di antaranya dengan memperhatikan sungguh-sungguh apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan kita sebelum akhirnya Tuhan berangkat ke kota Yerusalem untuk mati dan bangkit ya, untuk menyelamatkan kita ya. Nah, di antaranya yang akan kita bahas ini ya, apa yang menjadi parameter buat kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang menyangka bahwa dirinya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apalagi kalau mereka ini merasa bahwa diri mereka sudah banyak berjasa untuk kerajaan surga ya. Ingat, Tuhan Yesus pernah memberikan peringatan di dalam Matius pasal yang ke-7. Tuhan berkata ya, nanti pada waktu akhir Tuhan akan mengatakan terus terang kepada orang-orang ya, bahwa orang-orang itu
yang merasa dirinya telah berjasa untuk kerajaan surga, akhirnya mereka tertolak. Ya, banyak orang nanti akan kecelek. Itu sudah diungkapkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang menubuatkan hal itu. Pasti nanti akan banyak orang yang kecelek. Dan mereka ini berkata, bukankah kami telah bernubuat, bukankah kami telah mengusir setan, bukankah kami telah mengadakan banyak mujizat demi namamu, kok kami tidak boleh masuk? Ya. Nah, kalau kita baca, hebat sekali ya mereka ini ya. Mereka bernubuat, mengusir setan, membuat banyak mujizat ya. Pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan itu pelayanan yang super keren di mata manusia ya. Kalau cuma khotbah ya pelayanan biasa-biasa aja, nggak ada keren-kerennya lah ya. Sama seperti pelayanan saya ini, mungkin di pandangan orang ya saya memang melayaninya ya biasa-biasa saja ya. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, saya ingin ya, dan ini yang menjadi tekad saya, bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan, itulah yang harus saya jalani di dalam hidup saya ini ya. Nah, saudara, ibarat kata kita ini didaftar sudah untuk terima vaksin ya. Hanya boleh terima atau tidak nanti ya, sampai di tempat vaksinasi boleh divaksin atau tidak ya. Sekali lagi ukurannya bukan perasaan kita, wah aku sehat ya, tetapi tentu ada parameternya mesti diukur, itu dibuktikan ya, bahwa kondisi kita benar-benar sesuai ya. Nah, begitu pula kalau kita bicara mau masuk ke dalam kerajaan surga ya, ada alat ukurnya yang tadi kita baca di dalam Matius pasal 18 ayat yang ketiga. Nah, mari kita ulangi Matius 18 ayat yang ketiga tadi. Kita baca 2, 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga ya. Jadi ada 2 syarat yang mutlak Bapak Ibu Saudara. Apa itu? 1, bertobat. Yang kedua, menjadi seperti anak kecil. Nah, apa itu bertobat? Bertobat tentu saja bukan hanya berpindah agama. Yang dulu agama tertentu, sekarang Kristen itu bertobat. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi bertobat dikatakan, oh sekarang saya sudah Kristen, ini buktinya KTP saya Kristen ya. Bukan itu ya. Bapak Ibu Saudara, kata bertobat itu di dalam bahasa aslinya mempunyai makna berpaling. Yang kedua maknanya adalah berubah arah ya. Nah, pendeknya biar gampang begitu ya, bertobat artinya ada perubahan. Jadi kalau kita mengaku diri kita bertobat, kita itu wajib membuktikan, wajib menunjukkan bahwa hidup kita ini berubah ya. Artinya kalau kita masih melakukan kebiasaan yang kita sendiri menyadari itu dosa, itu artinya kita belum bertobat Bapak Ibu Saudara. Dan tadi firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan masuk ya. Nah, seru, mungkin ada beberapa orang yang berkata begini, tenang Pak, nanti saya pasti akan bertobat, nanti saya pasti akan berubah kalau sudah waktunya, kata mereka ya. Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang berkata begitu ya, kapan itu ya? Mau sampai kapan Anda hidup demikian dan tidak mau berubah ya? Mau sampai kapan Anda tunda-tunda pertobatan itu ya? Nah, saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti Anda ya Bapak Ibu Saudara ya, tapi lihatlah Bapak Ibu Saudara ya, banyak sekali orang yang meninggal ya. Mereka itu tidak menyangka bahwa mereka akan meninggal ya. Bahkan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita ini sedang berjalan di dalam lembah kekelaman, yang di dalam Mazmur 23 mengatakan ya, kita ini setiap hari ada di dalam lembah kekelaman ya, atau di dalam terjemahan lain, kita sedang berjalan di lembah bayang-bayang maut. Mungkin Anda membantah dan berkata, oh lain Pak, saya akan disertai Tuhan.
Sebentar loh saudaraku. Kalau Anda berkata begitu, apakah Anda mau mengatakan bahwa beliau-beliau yang sudah mendahului kita itu tidak disertai Tuhan? Kan tidak bisa begitu, saudara ya. Nah, karena itu saudara, ayolah ya. Ayolah saudaraku. Saya itu cuma ingin mengajak Anda untuk berubah. Dan perubahan kita itu ditunggu-tunggu oleh siapa? Oleh Bapa di surga. Oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang telah mati di kayu salib. Ya, dia sudah menebus dosa kita dan dia menunggu ya perubahan di dalam kehidupan kita. Begitu pula Roh Kudus yang setiap hari menyertai kita. Dia juga menantikan niat kita dan usaha kita untuk berubah. Ya, tetapi bukan hanya Tuhan saja ya, melainkan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Istri kita menunggu kita berubah. Suami, ya, orang tua kita mungkin menunggu kita berubah. Bahkan mungkin anak kita menunggu kita berubah. Coba renungkan ya. Nah, mungkin Anda ada yang bingung ya. Loh Pak Sandy, saya disuruh berubah apa lagi? Hidup saya udah bener loh. Ya, saya ini tidak aneh-aneh. Saya ini tidak berbuat maksiat loh. Ya, saya ini melayani bahkan. Saya ini dipercaya. Bahkan kadang-kadang saya memimpin pujian. Saya khotbah. Ya. Saudaraku, mungkin Anda lupa. Dosa itu bukan hanya sekadar perbuatan maksiat loh, ya. Dosa itu tidak hanya yang namanya berzina. Dosa itu tidak hanya yang namanya berjudi, mabuk, mencuri, korupsi. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau dosa hanya sebatas itu, maka anak-anak kita yang masih kecil, anak-anak kita yang remaja, saya yakin mereka ya tidak akan dikatakan berdosa karena mereka tidak melakukan hal-hal maksiat seperti itu. Tetapi ya, kalau anak-anak kita yang kecil atau anak-anak remaja kita ini ya berbuat atau berkata yang kurang ajar kepada kita ya, atau melakukan yang tidak pantas kepada orang tuanya, itu pun dosa. Ya, saudaraku. Jadi sekali lagi, dosa bukan hanya perbuatan maksiat. Anak kurang ajar sama orang tua itu pun juga sudah dosa. Dan maaf Bapak Ibu Saudara, kalau Anda juga berbuat yang kurang ajar kepada saya, itu pun juga dosa. Ya. Nah, saya sih sebagai pribadi yang mungkin lebih muda dari Bapak Ibu Saudara sih, saya tidak keberatan lah. Yang mau bagaimanakan ya, saya tidak keberatan lah ya. So, dan saya pastikan saya akan menahan diri saya untuk tidak bereaksi. Kenapa? Karena Tuhan melarang saya untuk bereaksi. Ya. Tetapi orang-orang yang melakukan hal-hal yang demikian ya pasti akan rugi sendiri nanti. Ya. Nah, saudaraku, yang kedua ya, selain bertobat kita dikatakan oleh Tuhan untuk masuk surga kita mesti menjadi seperti anak kecil. Ya. Nah, apa artinya menjadi seperti anak kecil? Dulu waktu saya masih muda ya, saya dengar khotbah menjadi anak kecil itu diartikan bahwa menjadi anak kecil artinya kita tidak boleh menjadi orang yang pendendam. Ya. Tidak boleh menyimpan sakit hati. Ya. Bolehlah sebentar bertengkar, tapi setelah itu segera berbaikan. Nah, kalau artinya sebatas itu Bapak Ibu Saudara dan pengertian kita dangkal, maka mungkin orang akan berpikir bahwa kalau gitu bertengkar tidak apa-apa lah ya. Ya. Yang penting kan kita kemudian berbaikan. Maki-maki orang tidak apa-apa. Yang penting kita kemudian berbaikan, minta maaf. Ya, yang penting tidak dendam. Nah, saudaraku, yang memaki mungkin ya tidak dendam. Ya, kalau Anda maki-maki orang mungkin Anda tidak dendam karena Anda sudah plong, sudah puas. Tapi yang Anda maki, ya,
Nah, saya cuma mau mengajak Anda untuk berpikir ya. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini ya, bahwa frase anak kecil itu di dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata Yunani paidion ya. Paidion ini ya adalah kata yang dipakai untuk menunjuk anak balita bawah 5 tahun. Nah, kita itu disuruh menjadi paidion, menjadi seperti anak balita. Apa artinya ya? Nah, puji Tuhan saya masih punya anak balita ya. Anak saya yang paling kecil namanya Glorious ya. Setiap hari dia itu selalu bertanya, ini mama A ya. Maksudnya begini, dia bertanya ini namanya ya. Nah, semua hal dia tanya, ini namanya. Nanti ketemu apalagi dia tanya, ini namanya. Dia belajar membaca ya. Dia bisa tahu ini huruf A, B, C, dia tahu. Tapi untuk spelling belum bisa dia. Maka dia kemudian bertanya, ini namanya ya. Nah, kalau dia lupa dia akan tanya lagi, ini namanya. Nah, seru, itulah anak kecil ya. Itulah anak balita ya. Selalu ingin tahu, selalu ingin bertanya, selalu ingin mendapatkan limpahan pengertian dari saya, dari maminya ya. Nah, selain itu seru ya, anak balita itu ya, anak saya ini yang kecil ini, kalau dia digangguin oleh kakaknya, dia selalu datang nangis kepada saya ya. Dia bilang, papi, Pak ya, di Pak ya, Pak Cici ya. Maksudnya supaya kakak-kakaknya ini dipukul maksudnya. Ya, itu anak kecil seperti itu ya. Dan satu lagi dia akan selalu minta apa yang dia ingini ya. Yang ada di pikirannya ya, dia pasti berpikir pasti papi beli nanti ya. Nah, walaupun memang tentu ada waktunya ya, saya tidak serta-merta mengabulkan atau mewujudkan apa yang diinginkannya ya. Dan saya kasih dia pengertian nanti ya, nanti kalau papi ada, nanti papi beliin ya. Nah, itu anak kecil seperti itu ya. Nah, dari cerita yang barusan saya sampaikan itu, ada 3 hal yang perlu juga menjadi bagian daripada kehidupan kita kalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Apa, Yang pertama, tadi saya katakan ya, kita mesti belajar seperti anak kecil yang selalu bertanya kepada Bapak. Nah, saya tahu ini bukan hal yang mudah ya, apalagi kita udah dewasa, kita udah tua ya. Kita mungkin merasa kita udah tahu segalanya lah. Apa yang akan kita tanyakan kepada Bapak? Kita udah tahu macam-macam. Ya, kita punya banyak pengetahuan, bahkan mungkin bisa jadi kita punya banyak pengalaman. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mengenai hal-hal rohani misalnya ya, seperti membaca firman Tuhan, saya ingin ya, ketika Anda membaca firman Tuhan dan Anda tidak paham, cobalah Anda bertanya kepada Bapak, Bapak apa artinya yang saya baca ini ya. Sebab itu yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saya bisa membuat renungan-renungan ya, menyampaikan khotbah-khotbah ya. Tentu bukan khotbah-khotbah japlaan-japlaan ya, yang mungkin dilakukan oleh beberapa orang ya, baca renungan dicaplak. Bukan begitu ya. Tentu saya mesti belajar, dan saya juga bertanya, ini artinya apa ya Bapak? Nah, itulah yang ingin saya ajak Anda untuk melakukannya. Bertanyalah kepada Bapak tentang apa-apa yang Anda baca, yang Anda tidak ketahui ya. Nah, begitu juga pada saat Anda menghadapi masalah, Anda habis akal sudah ya? Habis pikiran Anda, habis cara ya, bagaimana menghadapi masalah ini. Karena itu saya katakan kepada Anda, cobalah bertanya kepada Bapak, Bapak apa yang harus saya lakukan ya. Bertanya ya, bertanya, bukan menyalahkan ya. Jadi kalimatnya, Bapak apa yang harus saya lakukan, bukan berkata kok gini Tuhan, mengapa begini Tuhan, mengapa hidup saya begini. Ini bukan tanya
Ini jengkel ya. Tapi bertanyalah, Bapak apa yang harus saya lakukan? Ya. Nah yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk menyerahkan, ya, sebagai anak itu menyerahkan pembalasan itu kepada Bapak. Ya. Nah saya minta untuk hal ini Anda memberikan perhatian yang lebih sungguh-sungguh ya. Kenapa, saudara? Karena kalimat saya yang mengatakan bahwa menyerahkan hak pembalasan kita kepada Bapa itu bukan berarti kita kemudian minta kepada Tuhan, Tuhan balas dia, ya. Ya seperti yang tadi saya katakan ya, anak saya yang kecil bilang papi pak, oh pak cici ya. Ini kemudian saya katakan ya nanti papi pak ya. So, dia meminta memang ya, tetapi yang di sini untuk kita bukan seperti itu ya. Kenapa? Ya. Karena Tuhan itu mengatakan kepada kita mesti menjadi seperti Bapa kita yang di surga, sempurna. Ya, seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ya. Tuhan Yesus berkata kepada kita, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ya, kalau kita melakukan itu, kata Tuhan, upahmu besar di surga. Kamu sempurna seperti Bapakmu di surga. Ya. Jadi yang kita lakukan bukan minta supaya orang yang merugikan atau menyakiti atau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan itu kita mintakan supaya dia dipukul Tuhan atau dilaknat Tuhan, dikutuk sama Tuhan. Tidak perlu, ya. Bukan itu maksudnya, ya. Sekali lagi kita diminta untuk menjadi seperti Bapa di surga, ya, penuh dengan kemurahan, ya. Nah, kalau kita bisa melakukan hal ini, maka kita telah menyerahkan hak pembalasan kita itu kepada Bapa. Entah Bapak mau balas atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Yang pasti sudah kita serahkan hak kita itu, ya. Walaupun sebenarnya kita mungkin merasa berhak untuk membalas orang itu, tapi hak kita itu kita lepas, kita serahkan kepada Bapak, ya, kepada Tuhan, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita mesti belajar untuk minta kepada Bapak. Dan kita mesti percaya bahwa Bapak bisa memberi dan pasti akan memberi apa yang kita perlukan. Saudara, saya tahu lah ya, mungkin ada saudara-saudara yang punya tipe anti minta-minta, ya, anti menyusahkan orang lain, sehingga kepada Tuhan pun Anda juga merasa tidak perlulah, ya. Kalau masih bisa saya perjuangkan, saya perjuangkan. Ya mungkin memang Anda adalah tipe orang pejuang, ya, yang merasa segala sesuatu harus diperjuangkan. Saya katakan itu baik ya. Kalau orang memang punya hati mental pejuang, ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ya, meminta kepada Bapa di surga itu tidak berarti kalau kita minta kita tidak usah berbuat apa-apa, tidak usah berbuat apa-apa. Bukan, ya. Kalau kita minta kepada Bapa bukan berarti kita diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Bukan itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Meminta kepada Bapa itu artinya begini, so. Meminta kepada Bapa artinya kita minta restu. Kita minta berkatnya. Supaya apa? Supaya, ya, usaha dan perjuangan kita itu dipermudah dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya, itu yang di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan supaya engkau berhasil, perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Jadi kita minta kepada Bapa adalah supaya kita minta restunya, minta berkatnya supaya apa yang kita perjuangkan itu berhasil dan kita beroleh keuntungan, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan, pribadi yang rendah hati. Ya, Tuhan kan mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami. Tuhan mengajak kita untuk meminta makanan atau roti kita hari ini. Ya, Tuhan ingin kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati, yang selalu mengandalkan Tuhan.
yang mengakui bahwa kita membutuhkan restu, kita membutuhkan berkat, ya. Toh buktinya, tidak semua hal dapat kita perjuangkan. Saya ulangi ya, tidak semua hal dapat kita perjuangkan, tidak semua hal dapat kita beli. Contohnya apa? Ya, kesehatan misalnya, umur, ya. Nah, satu lagi, ya, meminta kepada Bapak artinya kita belajar untuk percaya kepada kebaikan dan percaya kepada kuasa Bapa untuk mengadakan apa yang kita perlukan. Nah, kalau hati kita demikian, maka nanti kita akan menjadi orang yang selalu menikmati anugerah Tuhan. Ya, anugerah itu artinya apa? Anugerah segala sesuatu yang kita tidak bisa perjuangkan. Anugerah yang segala sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, ya, yang tidak bisa kita beli. Anugerah adalah segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan semata-mata, ya. Dan kalau kita menerima anugerah Tuhan, artinya kita juga akan menerima hal-hal yang di luar daripada akal pikiran kita, ya, yang tidak pernah kita pikir, seperti yang dikatakan oleh Paulus, ya. Apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan, ya. Bahkan Tuhan sanggup menjawab jauh lebih besar dari apa yang kita doakan kepadanya, ya. Nah, itu menikmati anugerah Tuhan itu seperti itu. Kiranya kita menjadi orang yang selalu menikmati anugerah Tuhan, ya. Menikmati apa-apa yang di luar dari apa yang kita pikirkan atau kita sangkakan, ya. Amin, ya. Nah, sekali lagi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama, ayo kita berubah. Tunjukkanlah perubahan hidup kita. Kalau memang kita Kristen, kalau memang kita bertobat, buktikan bahwa kita berubah, ya. Tunjukkan perubahan itu di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia, ya. Terutama siapa? Ya, orang-orang dekat kita nih, kekasih-kekasih kita, keluarga inti kita, ya. Istri mesti menunjukkan perubahan kepada suami, ya. Sebab banyak suami-suami ternyata sebel kepada istrinya, ya. Dia lebih senang berada di luar rumah. Kenapa? Karena istrinya nyebelin, ya. Diberitahu, bantahin, ya. Nanti ujung-ujungnya bertengkar. Ya gimana? Mau tinggal di rumah, ya dia lebih senang kumpul sama teman-temannya dia, ya, enjoy dia, ya, karena itu berubahlah. Begitu pula suami-suami, Anda juga mesti berubah. Jangan hanya menuntut istri berubah, Anda yang mesti berubah juga, ya. Buktikan bahwa Anda berubah. Begitu pula kepada orang tua, ya, anak-anak, buktikan bahwa kalian juga berubah. Orang tua sudah mungkin, ya, bersabar-sabar, ya, terhadap dirimu, karena itu buktikan perubahan. Dan bukan tidak mungkin anak-anak kita juga menanti-nantikan kita sebagai orang tua juga berubah, ya. Sekali lagi, ayo kita berubah, ya, tunjukkan perubahan kita. Dan yang kedua, mari kita belajar menjadi pribadi yang selalu bertanya kepada Tuhan, selalu ingin Tuhan berikan pengertian, hikmat. Kita minta supaya Tuhan melimpahkan hikmatnya kepada kita, ya. Dan mari belajar seperti anak yang juga seperti Bapak kita yang sempurna, ya. Memang sebenarnya kita punya hak untuk balas, tapi kita lepaskan hak itu, ya. Kita mau jadi anak saja yang, ya, menyerahkan hak pembalasan itu kepada Bapak. Tapi sekali lagi, ya, bukan untuk meminta Tuhan bertindak kepada orang itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah menjadi anak yang dikehendaki menjadi sempurna sama seperti Bapak. Dan yang ketiga, menjadi anak artinya kita menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Memang kita tetap berjuang, tetapi perjuangan kita mengandalkan Tuhan karena kita tahu kita perlu restunya, kita perlu berkatnya untuk membuat
perjalanan atau pekerjaan atau apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil dan kita menemukan keuntungan-keuntungan. Ya, amin. Kita datang kepada Tuhan. Ya, mari siapkan perjamuan Anda. Ya, kita ada perjamuan hari ini dan kita akan nyanyikan lagu kita Semakin Mulia Dia Mengubahku. Semakin mulia Dia mengubahku, semakin mulia Dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasihnya, Dia ubahku dari jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasihnya. Lagi. Semakin mulia Dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasihnya, Dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasihnya, Dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia saksikan kasihnya, dunia saksikan kasihnya. Keluarga saksikan, keluarga saksikan kasihnya. Dunia saksikan kasihnya. Semua saksikan kasihnya.
Ubah aku Tuhan, ubah aku, ubah hidupku. Mari katakan kepada Tuhan untuk Tuhan mengubahkan hidup kita. Ya Tuhan, tolong kita berubah dari yang duniawi kepada yang surgawi, dari perbuatan-perbuatan dosa kepada perbuatan-perbuatan kebenaran. Tolong kami Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Untunglah kami mendengar firman hari ini. Kalau kami tidak mendengar, kalau kami tidak memperhatikan apa yang Kau sampaikan hari ini, bisa jadi ketika tiba waktunya kami mati. Bukan ke dalam kerajaan-Mu kami datang, tetapi kepada kebinasaan. Tuhan, mendengar firman-Mu pun tidak cukup. Kami perlu juga pertolongan-Mu mengubahkan hidup kami dan membangkitkan niat di dalam hati kami kepada kami semua masing-masing. Bangkitkan niat untuk berubah dan juga berikan kepada kami kekuatan, pertolongan-Mu untuk kami berjuang melawan kehendak-kehendak, keinginan-keinginan dosa, untuk mengikuti kepada kehendak dan keinginan-Mu saja. Tuhan, ampuni segala salah-salah dan dosa kami, segala pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, omongan-omongan, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa, ampunilah kami ini. Dan Tuhan, pada hari ini kami juga ada perjamuan kudus. Terima kasih buat roti dan anggur yang ada di hadapan kami ini. Sekali lagi Tuhan, ampunilah kesalahan kami dan berkatilah roti dan anggur yang ada di hadapan kami ini, supaya kami yang memakannya dan meminumnya beroleh kuasa kehidupan baru di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat itu roti lebih tinggi dari kepala kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari kita dengarkan perkataan firman Tuhan. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan mengucapkan syukur, lalu memecahnya dan membagikannya kepada muridnya dengan berkata, inilah tubuhku, dagingku yang diremukkan bagi kamu semua. Ambillah ini dan makanlah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita angkat ini dan yang kita ucapkan syukur dan yang sekarang kita pecahkan, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kita akan angkat cawan kita. Mari kita angkat Bapak Ibu Saudara. Dan dengan perkataan firman Tuhan, pada malam itu juga Tuhan mengambil cawan dan mengucapkan syukur, lalu membagikan kepada muridnya dengan berkata, inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu semua. Ambillah ini dan minumlah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang kita angkat ini dan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum.
pada malam itu juga sebagai pesannya yang terakhir, Tuhan berkata, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Itulah Bapak Ibu Saudara, mengapa kita mengadakan perjamuan kudus ini, untuk mengingat akan kasih dan korban Tuhan. Tuhan sudah berkorban buat kita, dan Tuhan menanti-nantikan buah daripada pertobatan kita. Tunjukkan perubahan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, juga buat kehadiran-Mu bersama-sama dengan keluarga kami saat ini. Terima kasih juga buat pengorbanan-Mu bagi kami di atas kayu salib. Engkau telah menebus kami. Ampuni kami Tuhan, kalau baru kami sadari bahwa Engkau menanti-nantikan, menunggu-nunggu perubahan hidup kami. Bahkan kami juga tidak sadar bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kami menanti-nantikan perubahan hidup kami juga. Mohon ampun ya Tuhan. Kasihlah kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan perkataan hari ini Tuhan. Berikanlah kami kesempatan hidup, kesempatan untuk kami juga menunjukkan perubahan hidup, menunjukkan buah daripada pertobatan. Dan jadikanlah kami anak-anak yang selalu bertanya, supaya Engkau melimpahkan hikmat-Mu kepada kami. Anak yang selalu menyerahkan hak pembalasan kepada Engkau Bapa, dan mengikuti kehendak-Mu untuk menjadi sempurna sama seperti Engkau. Kami berdoa buat semua orang yang menyakiti, merugikan, atau yang menganiaya kami. Jadikan kami juga menjadi anak yang selalu mengandalkan Engkau setiap hari. Sungguh Tuhan, kami perlu restu dan juga berkat-Mu dalam setiap apa yang kami lakukan. Karena itu Bapa, sekarang ulurkanlah tangan-Mu ke atas kepala kami semua, dan berkatilah kami. Bapak Ibu Saudaraku, sekarang terimalah dari Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi saudara-saudara yang sakit. Dan marilah kita selalu hidup dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus. Dan damai sejahtera Tuhan selalu memenuhi hati kita dan juga keluarga kita. Dan pada kesempatan ini juga Bapak, kami mempersembahkan segala persembahan-persembahan keuangan kami yang akan kami salurkan kepada kas gereja. Tuhan, juga terimalah segala persembahan persepuluhan untuk menopang pekerjaan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua, dan kita jumpa lagi pada ibadah selanjutnya. Shalom.